Ya, ketemu lagi dengan kita di Tidak Tidak sama. Sama. Dengan gue Frans Pasaribu. Dan gua Alvan Udovir. Kali ini kita akan bahas tentang pentingnya kuliah. Atau pentingkah kuliah? Iya, apalagi di zaman modern kayak gini ya. Ya. Kayaknya tuh kuliah udah nggak penting-penting banget deh. Nah, tapi kalau bagi gue sebagai yang setuju atau pro, kali ini gue setuju pentingnya kuliah. Kalau lu mas, Hmm, Kalau gua berarti sih sudah pasti sudah pasti ya agak kurang ya, apalagi tidak sama sama. Nggak dengan penting-penting banget gitu ya. sebenarnya ijazah ini masih relevan nggak sih menurut lu di dunia sekarang, dunia kerja yang modern Eh, ini? Tergantung posisi ya. Hmm, Memang ada beberapa posisi yang menurut gue sekarang udah nggak terlalu mementingkan ijazah, hmm, tapi yang sifatnya fungsional atau hmm. yang khusus itu perlu jasa. Contohnya dokter, udah pasti ya, Oke, kalau dokter ya. itu kan udah jelas pasti dia butuh sertifikat yang dalam bentuk ijazah Hmm. kan gitu. Bahkan kalau jadi dokter kalau nggak salah harus koas dulu kan Ya harus setelah koas, dia. biasanya 2 tahun, terus nanti juga ada Itu surat baru ini juga. dokter, baru jadi dokter umum ya, Hmm. belum lagi kuliah untuk dokter spesialisnya ya kan. Iya, temen gue ada yang dokter juga sampai nunggu surat dari ID juga Wah kan. itu pokoknya Itu gue penting. Tapi kalau menurut gue yang lain juga penting sih. Supaya sebagai akreditasi atau membuktikan kalau kita itu pernah belajar di bidang itu yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. contoh gini deh, kita kerja di dunia IT. Kalau IT kan sekarang kan memang banyak perdebatan ya. Menurut gua banyak banget nih anak yang baru lulusan yang jurusan IT ini masih belum siap kerja juga, hampir sama gitu sama yang SMA. Jadi menurut gua, terutama di IT ya, menurut gua di IT tuh nggak terlalu penting juga sih ijazah. Bagi gua sih penting ya kalau Hmm, menurut gue. Kenapa pentingnya nih kan? Karena orang yang berkuliah, ini saya nggak meremehkan yang nggak kuliah ya, bukan hmm, berarti yang nggak kuliah itu nggak bagus. Tapi pada umumnya orang yang berkuliah itu memiliki dampak selanjutnya dari penting ijazah selain ijazah ya. hmm, Yang pertama itu pasti ada namanya bersosialisasi dengan orang lain yang sama-sama berpendidikan karena sama-sama kuliah, hmm, otomatis dia akan terbentuk daya pikirnya atau pola pikirnya. Apalagi kalau dia memang spesifik di bidang tertentu serta universitasnya memang jadi top 10-nya lah istilah kasarnya gitu. Menurut gue sih hmm. sangat penting adanya ijazah atau kuliah ini. Oh, jadi maksud lu juga selain ijazah itu penting juga ya masalah networking ya? Penting banget itu kalau networking karena rezeki biasanya datang dari kawan. Ya, gue gak ada kawan. Lu Saya gimana ya kalau misalnya ngomongin terkait networking, memang banyak nih contoh kayak gue gitu kan. Hmm, Gue bisa kenal sama lu gitu kan. Kita sebelumnya kan nggak kenal kan, tahu-tahu kita kerja bareng. ya. Sekarang kan juga kalau misalnya masalah networking, sebenarnya kayak banyak banget di platform media sosial kan. Hmm. Kayak contohnya LinkedIn lah. Mungkin kalau misalnya untuk nyari kerja juga bisa di Jobstreet. Tapi memang gue harus mengakui bahwasanya kalau misalnya kita nih punya skill yang terlalu general, contoh kita bagian operasional nih, Hmm. itu nyari kerja memang susah banget. Ya jadi PR-nya adalah mau nggak sih kita sebenarnya belajar. Dan menurut gua belajar itu nggak perlu di kuliah juga. Karena kan sekarang banyak platformnya, contoh kayak Udemy, Ya, terus kayak kursus misalnya ya. kursus misalnya, terus ada misalnya kayak bootcamp, misalnya kayak gue kemarin di Revoyu sempat, terus ada yang lain-lain lah. Di beberapa posisi di dunia kerja sekarang, apalagi terkait biaya ya, biaya kuliah yang nggak murah juga, nggak semua orang bisa kuliah. Menurut gua, ini sudah waktunya kita tuh bukan melihat soal ijazah kita lulusan dari mana, tapi skill apa yang bisa kita jual. Tapi menurut gua juga ya, skill memang perlu diasah, Hmm, ditambahkan. Tapi di perkuliahan, selain yang tadi gua bilang ya, ada ijazah, networking, yang ketiga itu adalah kita di situ belajar juga terkait etika. oke. Ada nama, pasti kalau kalian pernah kuliah ya, pasti ada namanya etika profesi, ya Hmm, kan, ada yang manajemen dan lain sebagainya ya kan. Pasti ada manajemen dasar, pasti ada hmm. pembelajaran itu. Sedangkan itu tidak ada di satu kursus yang memang khusus, misalnya pemrograman ya, pemrograman aja kan gitu, Hmm. tapi dia nggak ada unsur yang lain. Nah itu sebenarnya nilai positifnya nggak yang ada di dunia perkuliahan bagi gue gitu. Tapi kalau misalnya pembelajaran terkait etika di kuliahan tuh seberapa efektif sih emang menurut lu? Tergantung ya, tergantung lagi, balik lagi nih, kalau gue sih efektif banget ya Oh kan, di situ gitu. kita belajar bukan secara, emang beretika itu nggak ada benar dan salahnya, Hmm, karena menurut orang mungkin benar, belum tentu yang orang lain tuh salah kan gitu. hmm, Tapi di situ kita diasah untuk belajar untuk pola pikir kita ya, hmm, untuk diingatkan kembali ada unsur etika yang hmm. memang perlu dipelajari, nggak bisa langsung tiba-tiba lu bisa gitu aja, enggak. Iya sih benar. Dan kadang-kadang
ini mungkin dari sisi gue ya. Di sisi gue tuh yang ibaratnya ijazah nggak penting itu biasanya banyak yang membandingkan sama Mark Zuckerberg sama Bill Gates. Tapi ini perlu kita garis bawahi ya. Mereka memang mungkin nggak beres kuliah, tapi mereka punya skill dan skill itu yang dijual. Dan itu yang kadang-kadang orang lupa. Tapi terlepas dari masalah ini ya, menurut gue sih terkait etika, memang ini kita challenging banget ya. Apalagi terkait masalah moral, hak asasi manusia, atau misalnya perbedaan pendapat kayak gini, itu tuh sangat sulit sekali ditemukan di masyarakat kita nih. Apalagi Pada kan umumnya. pada umumnya ya, gue bukan masalah terkait kuliah atau enggaknya. Tapi memang yang justru banyak sekali yang quote on quote ini berpendidikan rendah, memang mudah sekali terpicu. Nah, solusinya adalah walaupun memang kita nggak kuliah, sebenarnya kita bisa belajar dan sekarang tuh banyak sekali sumber. Kayak misalnya kita bisa mempelajari pola pikir dari YouTube atau misalnya kalau misalnya oke lah kita nggak sanggup kuliah, kita banyak buku yang bisa kita pelajari. Oke. Jadi menurut gua sih untuk terkait etika memang itu kembali lagi ke orangnya ya. Karena nggak bisa kita pungkiri juga, yang kuliah juga banyak juga yang kadang-kadang nggak kayak kuliah gitu kan. Tapi menurut gua nggak semuanya YouTube itu benar, Iya bener sih, ya kan? masih Itu. dipilah lagi. Gitu. Pertanyaannya apakah orang itu bisa mampu memilahnya? Sedangkan gue yakin Hmm, kalau di kampus itu sudah memiliki kurikulumnya atau iya, sudah punya SKS-nya, udah hmm, jelas lah istilahnya apa yang mau dipelajari, apa yang harus dipelajari. hmm, Tinggal cara penyampaian dosennya aja atau tinggal cara si mahasiswanya aja atau mahasiswinya yang hmm, menanggapinya seperti apa. Karena gue yakin nggak ada yang menjerumuskan karena kepentingan bisnis. betul, Tapi kalau di YouTube belum tentu bisa mampu untuk memfilter itu. Jadi makanya gue bilang tetap kuliah itu penting penting. sekali gitu Mas Oke, Alfa. terus Kecuali lu bisa memfilter, oh ini salah, ini benar. oh Ya iya, kan? apalagi kita kan gampang digiring ya. Iya. Termasuk gue juga kadang-kadang gampang kegiring sih. Terus ini, kalau misalnya ngebahas terkait kurikulum ya, memang Hmm. kalau belajar tuh enak banget kalau terstruktur. Misalnya pertama kali kita kenal, misalnya dari pemrograman, kita kenal tipe data, Ya, baru kita ningkatin lagi, kenal step by database, step. step by step, terus Nah, bikin itu yang aplikasi. kayak kenapa gue bilang penting banget kalau Mm-mm. kuliah. Tapi kan sekarang gini, maksud gua ada juga nih kayak semacam bootcamp. Bootcamp itu kayak kursus gitu Dari kan. awal juga udah dijelasin. Dari awal juga dijelasin juga, dan itu juga terstruktur. Walaupun memang kita butuh biaya mungkin agak lebih lebih dalam ya daripada Hmm. kursus di Udemy yang mana kita 100.000 udah bisa belajar gitu kan. Hmm. Tapi menurut gua bootcamp itu sangat membantu sih. Terutama kalau misalnya memang bidangnya ini bukan seperti kedokteran ya yang Hmm. butuh ibaratnya butuh keahlian gitu. Masa lu ngebedah orang lihat ChatGPT gitu kan? Ya, Nggak mungkin kan. Kalau misalnya kelasnya programming atau kelasnya seperti kreatif, menurut gua banyak sekali platform yang bisa kita pelajari. oke. Asal kitanya mau. Dan gimana ya, kadang-kadang kalau kuliah tuh memang ada beban ya, beban biaya yang udah keluarin jadinya kan agak stres gitu. Tapi di satu sisi kalau misalnya memang kita nggak punya biaya, sebenarnya asal kita mau belajar, itu tuh platform sekarang tuh banyak banget. Ya, tapi kenapa gue lebih menyarankan untuk kuliah dan kalau bisa kursus juga Wah, double dong. itu lebih bagus gitu kan. Kenapa? Yang secara sertifikat atau ijazahnya dia dapat, Hmm, secara keahlian khususnya keahliannya. pun dia dapat. Itu kalau yang mampu. Iya, apalagi kursus di IT aja itu bisa nyampe 40 juta. Iya. Karena juga selain networking ada juga ini Mas, apa namanya? Kayak referensi dari dosen. Maksudnya kayak gimana tuh? Nah, biasanya dosen itu punya proyekan atau punya tim di luar yang memang memerlukan tenaga ahli. Hmm, Itu bisa biasanya dari mahasiswanya yang turun tangan hmm. atau diajukan gitu. Kalau di tempat gua Oh, itu di Universitas Lampung ada di salah satu perusahaan besar yang ada di Lampung. hmm, Kebetulan dosen gua itu sebagai tim analisnya di sana hmm, di bidang kebanyakan di kimia sama teknologi hmm, IT ya. hmm. Nah, mereka biasanya membawa atau menyarankan nih mahasiswa kami yang memang berbakat, yang berprestasi mungkin kan atau ada yang mau Soalnya untuk murah. dimasukkan ke perusahaan itu, Iya, gitu. masih murah, masih Kalau kuliah. murah sih itu tergantung ya, Tergantung ya. tergantung. Tapi kalau Karena buat kita dulu itu udah gede ya. karena murah atau besar atau kecilnya sebuah penghasilan itu Itu tergantung tergantung dari orang. orangnya. Betul sih. Cuman memang sih kalau misalnya ngomong terkait relasi, ya nggak bisa dipungkiri juga ya itu namanya juga hoki juga ya. Bisa kena ketemu orang gitu kan. Kayak contoh
gue bisa kenal sama Franz itu buat gue hoki banget gitu kan. Iya. Dan mungkin iya, tapi mungkin nggak juga. Karena menurut gue gini sih, kadang-kadang tuh hoki juga jadi salah satu parameter. Karena apa? Nggak semua orang kuliah juga dapat rekomendasi dari dosen. Apalagi biasanya nih, yang diberikan rekomendasi sama dosen, itu biasanya kita udah deket duluan sama dosen. Dan kadang tuh kayak gua nih, misalnya yang agak kuper, Mhm. nggak terlalu sering nongkrong sama dosen-dosen kan, guanya jadi nggak direkomendasiin Oke. juga dulu. Kasihan banget lu ya. Yoi. Soalnya gini, di tempat gua kebetulan kuliahnya di 2 tempat ya. Hmm, Kalau sebutin aja nggak apa ya, di Universitas Lampung, hmm, itu kan negeri, sama hmm, satu lagi di BINUS, hmm. untuk ngelanjutin dari Unila. Kebetulan kedua-duanya selalu ngasih informasi ya kalau ada Oh proyekan gitu ya. atau lowongan kerja. Itu di Hmm, ikatan alumni kita itu. oh gitu. Bahkan ada mungkin kita bisa dipanggil sebagai narasumber, Hmm, sebagai ya narasumber untuk contoh buat suksesnya. adik-adik yang lain, inspirasi lah, Hmm, bukan berarti contoh sukses, bukan sih, lebih mengarah inspirasi hmm, atau bayangan di luar sana tuh gimana sih buat kalian anak-anak atau adik-adik yang baru mau kuliah atau baru masuk, bahkan atau yang udah mau lulus di masa-masa semester akhir. hmm. Itu sih biasanya ada sih di kita. Tapi itu kuliah 2 tempat itu dulu ngelanjutin atau gimana? Lanjutin, Oh, dulu ngelanjutin. gua di manajemen informatika dulu di Unila, habis itu lanjut ke BINUS ambil S1-nya Oh gitu. gitu, jadi udah lulus S1 ya. Apalagi yang menurut lo Gue tadi mau ngomong apa nggak ya? penting kuliah itu apa? Coba. Iya, terkait ini sih sebenarnya emang terkait relasi ya. Terus apa? Dengan teknologi yang sekarang, apalagi banyak sekali dibantu dengan AI, sebenarnya tuh kita asal mau eksplorasi lebih jauh dan lebih mau mengikuti perkembangan zaman, menurut gua untuk menghasilkan uang itu lebih mudah harusnya. Walaupun memang gini, kita kalau misalnya ngomong soal bekerja ya, kadang-kadang kita sama kayak ngomong soal bisnis. Mhm. Di mana ada demand, di mana ada supply. Kalau misalnya supply-nya kebanyakan, pasti harganya jadi murah. Dan kalau misalnya supply-nya sedikit, demand-nya banyak, ini harga kita jadi mahal. Yang jadi masalah adalah sebenarnya bukan kuliahnya menurut gua, tapi justru matching skill-nya. Matching skill yang dimana misalnya gua nih misalnya bekerja sebagai editor misalnya. Oke, gua bisa ngedit, tapi kadang-kadang kan perusahaan juga punya gayanya sendiri gitu kan. Yang menjadi sulit ini kadang-kadang itu bukan masalah lu dulu lulusan mana, tapi justru match apa enggak. Apalagi sekarang tuh kalau misalnya ngomongin dunia kerja, tuh banyak banget kayak environment-nya seperti apa, terus belum Berarti harusnya komunikasi kan itu komunikasi. dan relasi. Iya, Berarti lo pro dong. enggak dong. Gue tetap kalau misalnya terkait relasi kan juga masih bisa dicari di luar gitu kan. Mungkin emang kita lebih Oke, coba kita tersel-sel. summary ya biar Hmm. nggak terlalu jauh nih obrolan kita. Jadi menurut gue pentingnya kuliah itu Hmm. yang pertama dulu nih. Hmm. Yang pertama adalah pastinya dapat ijazah. Itu sebagai Ya, standar atau kebetulan memang di Indonesia masih menggunakan standar itu. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti. Itu yang pertama. Yang ya. kedua tadi gue bilang pola pikir, mengasah pola pikir. Hmm. Memang di luar kita bisa mengasah pola pikir kita, tapi masalahnya lawan bicara kita di luar sana terkadang itu lebih frontal. Tidak, Iya, benar. atau apalagi yang mohon maaf nih ya, yang memang pendidikannya nggak terlalu tinggi, Iya, pendidikannya nggak terlalu tinggi, pas-pasan lah itu kan. belajar nggak mau, Nah itu kan sangat liar ya. maunya Itu duitnya banyak. bukannya berarti malah belajar, nanti malah ngikut. Ya, iya. Yang ketiga relasi Hmm. baik itu sesama tim nanti Hmm. sesama mahasiswanya ya kan, atau lagi sama dosen. Karena ada loh di salah satu kampus negeri yang ada di Jakarta itu hampir banyak sekali yang mensuplai sebagai anggota dewan dan menteri. Oh, gara-gara alma mater ya. Iya, kan jangan salah loh. Makanya kakak tingkat itu biasanya ngasih relasi juga kan gitu. Saya nggak berani ngomong tuh. Bener, alma mater ya. Pokoknya top 10 di Indonesia Hmm. itu pasti ada menduduki di badan apa di Ya pokoknya DPR, lembaga lah ya, lembaga lembaga. Mau DPR, mau pemerintahan, pemerintahan mau ada, BUMN, di mau swasta sama aja gitu kan. DPR ada, pokoknya di legislatif ada, di yudikatif ada, Hmm. ya kan? Di pemerintahan juga ada. Ya, kalau gue Lanjut sendiri, dulu, belum, oh belum belum. belum. Tadi kan masih 3 tuh tadi kan. Ah, Yang terakhir yang gue bilang tadi, ini sebuah investasi yang bagi gua sangat penting nih terakhirnya bagi menurut gua ya. hmm. Ini itu kalau kita kuliah itu sebenarnya investasi jangka panjang sebenarnya. Oke, terus? Ya kan? Kenapa gue bilang investasi jangka panjang? Dengan kita kuliah, kita itu dapat tiga-tiganya sebenarnya tadi kan poin ini. Sebenarnya Hmm. poin terakhir ini adalah gue mau mencangkupi ketiga poin ini. Hmm. Otomatis yang mau gue simpulkan di poin keempat ini adalah lu dengan
berkuliah, lu punya investasi jangka panjang. Isinya apa? Yang tadi 3 tadi. Iya, dan memang tuh lebih terstruktur ya daripada nggak Hmm. kuliah ya. Memang kalau misalnya ngomongin itu terkait soal kuliah Mm-mm. dan kenapa gua nggak setuju. Yang pertama, tapi ini dengan catatan ya, tetap Hmm. ya. Gua nggak bilang lu nggak kuliah tapi lu nggak belajar. Itu buat gua salah sih. Lu nggak kuliah dengan catatan lu bisa pelajari apa yang lu suka atau apa yang lu mau dan sesuaikan dengan pasar, dengan kebutuhan yang sekarang. Kalau misalnya contoh yang lagi banyak dicari nih terkait AI, misalnya AI Ya, developer gitu kan, kita bisa belajar di luar. Terus yang kedua, memang kita kalau soal relasi, kita akan sulit dan banyak sekali kesulitan kita nyari relasi daripada kita di kuliah. Tapi dengan berjalannya waktu, orang itu akan bertemu dengan teman-temannya atau circle-nya. tapi menurut gua susah sih. Memang susah. Kenapa gue bilang? Kita itu malu sosial. Apalagi kalau kita kursusnya online. Udah nggak ketemu tatap muka, ya kan? Iya. Apalagi kita kursusnya cuma spesifik. Hmm. Dan spesifiknya juga jarang, sedikit sekali yang mengikuti, ya Hmm. kan? Tidak ada komunitas, misalnya gitu. Ya, Atau untungnya gua ada alumni lah komunitas istilahnya. lah. Nah, makanya sebenarnya yang kalau menurut gue ya tadi yang lu bilang jadi salah satu poin Hmm. yang nggak penting kuliah, Hmm. ya kan adalah ya kan lu bisa belajar di luar kan gitu. Kenapa lu Iya. nggak belajar aja kan gitu? Bahkan lebih efisien dan efektif karena lu fokus ke yang mau lu pelajari. Iya. Bener, tapi kan yang gue bilang tadi ada juga minusnya. Kita nggak Hmm. bisa ada relasi, kita nggak bisa direkomendasikan, Iya. bahkan kita nggak ada ijazah yang memang masih dipakai di Indonesia sebagai Hmm. standar jenjang karir kan gitu. Hmm. Ada lagi nih Mas yang sebenarnya yang jadi kunci utama. Apa? Bukan masalah penting atau nggak pentingnya kuliah sebenarnya. Hmm. Tapi mau atau tidaknya manusia atau orang itu sendiri untuk berkembang. Iya, dan memang ini terkait yang tadi ya, gue lanjutin ya. Sebenarnya yang terakhir sih yang poin yang berat, biaya. Karena nggak semua orang punya kemewahan untuk bisa kuliah. Benar. Tapi Gitu kan sih. kursus juga mahal. Kursus juga mahal, tapi ya mau nggak mau harus dia belajar, dia harus bisa pinter milah-milah, dan dia akan jauh lebih capek Karena daripada ada dia juga loh kuliahnya. teman-teman ya. Kursus di bidang teknologi, ada yang ujian ya, itu bisa puluhan juta, Hmm. belasan juta. Tapi kalau nggak lulus, ya udah hangus uang lo. Ya, contoh kayak misalnya SAP. Itu SAP, SAP SAP itu kalau mahal. kita ujian aja untuk dapetin sertifikatnya, Hmm. kalau lu nggak lulus misalnya 18 juta, ya udah hilang 18 juta lu. Terus terkait sama Scrum, itu sertifikasinya mahal Ya, banget. PMP Terus ya, project management gitu ya. PMP, iya, kalau lokalnya sih murah. Cuman kalau kelas internasional itu Kebetulan mahal. karena kita dulu sekarang masih bergerak di bidang IT juga Iya, ya. sampai Makanya video ini dibikin ya. kita ngerti kursus atau perkembangan di teknologi di perkuliahan juga seperti apa. Memang Hmm. benar di kampus gua akuin kadang hanya teori, memang benar, Hmm. memang kayak istilahnya kulitnya. Tapi memang kalau kita mau tadi yang terakhir gua bilang kalau manusianya atau kitanya sendiri mau belajar Hmm. ataupun mau ngulik atau mau istilahnya berdiskusi dengan dosen kita, gua yakin dan percaya lu pasti bakal bisa. Iya, dan yang paling penting adalah kita sebenarnya bukan mempermasalahkan terkait kuliah atau enggaknya, Ya, penting tapi atau enggaknya. yang penting kita mau berkembang atau enggak. Intinya itu kan. Iya. Jadi sekali lagi obrolan kita ini hanyalah obrolan santai Hmm. untuk membahas penting nggak sih kuliah itu. Terus kalau kalian Tim yang mana nih? pilih yang mana nih? Yang pro penting untuk kuliah atau yang kontra tidak perlu kuliah? Hmm. Oke, mungkin kali ini video kita yang selesaikan dulu. Hmm. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan saksikan video kita yang lain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di Tidak Sama.